Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan happy-happy terus ya. Saya Kak Rose hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Daniel juga di pojokan yang siap menemani kita dan beberapa bintang tamu lainnya tentunya akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Tapi seperti biasa kita awali di pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang lagi ramai menjadi pusat perhatian, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, zaman sekarang mah nyaru-nyaru ya, tapi yang satu nanti beritanya dari dunia maya. Cuman kita bahas dulu dari dunia nyata. Ya, ini masih berkaitan dengan kasus tersebarnya video yang mengaitkan sosok RK begitu ya. Nah, ini kemarin ada seorang pengacara gitu ya, pengacaranya seseorang yang bernama siapa namanya? Rizky Pahlevi begitu ya. Yang mengeluarkan statement bahwa akan mensomasi Marissa Icha. Marissa Icha ini adalah salah satu sahabatnya RK yang kemudian juga membantu RK dalam melewati masalah ini, juga untuk memberikan membuat laporan-laporan begitu ya. Kenapa Marissa Icha mau disomasi? Katanya karena Marissa Icha pernah menyebut bahwa si kliennya itu yang namanya, berarti singkatnya apa? RP. IRP ya. Kenapa aku singkat namanya ya? Padahal pengacara sendiri kan ngomong namanya Rizky ya. Ini namanya Rizky itu katanya sudah jadi tersangka gitu. Jadi harus hati-hati. Seperti apa sih? Ini pengacara sendiri yang ngomong ya. Kita lihat yang berikut. Ya itu sarannya bagus juga sih memang ya. Tanyanya pada sumber kredibel yaitu polisi begitu ya. Siapakah Rizky ini? Rizky ini diduga itu adalah mantannya RK begitu ya. Pacaran dari tahun 2017 kalau kita baca di artikel selama 5 tahun ya. Jadi putus tahun 2021. Jadi kalau dari tahun 2017 itu kurang lebih dugaannya kira-kira RK itu masih berusia 15 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun begitu ya. Sementara ya kemarin video itu di sahabatnya RK, Mbak Linda itu kemarin cerita bahwa dalam video yang tersebar itu saat kejadian itu RK masih berusia 17 tahun gitu ya. Nah, ini aku hanya memaparkan fakta-fakta yang aku ketahui dan sudah aku wawancara dari temannya RK begitu dan lain sebagainya ya. Kita ikuti saja, memang sebaiknya memang kita mendengarkan bagaimana kelanjutan kasus ini diproses oleh pihak kepolisian karena sudah ada beberapa laporan yang masuk. Satu laporan adalah mengenai akun-akun yang menyebar luaskan video itu, dan tentunya ada juga ya menurut keterangan dari pihak RK bahwa sudah ada laporan juga mengenai pengancaman dan pemerasan. Dan tentunya kalau berdasarkan UU ITE yang membuat video itu ya juga harus diperiksa dan harus mendapatkan hukuman juga begitu karena RK sendiri sudah melaporkan ini sebagai korban begitu ya. Komentar netizen coba kita lihat ya, Ca. Woi, Marissa Icha nggak nyebut nama dah katanya. Ya benar, ya kan nggak nyebut nama ya. Aku juga tahu siapa namanya, oke. Perasaan nggak ada nyebut nama loh, malah nge-publish kayak gini bikin pada tahu siapa cowoknya gitu. Yang berikutnya adalah kasus RK hanya salah satu kasus yang kebetulan tersebar. Masih banyak lagi perempuan di Indonesia yang mengalami dan butuh dukungan. Terus Dedek gemes dari mana dapat videonya Pak? Nah itu kita nggak tahu siapakah di balik si akun ini ya yang udah hilang gitu akunnya ya. Ada lagi komentarnya berikut. Oh, balasan dari Marissa Icha sendiri ya. Marissa Icha ala boy dari awal aja udah niat buruk, rekam biar apa sih, nggak senang ya. Oke, siapa gitu dia juga masih belum tahu ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, biarkan polisi terus melakukan proses hukumnya. Ini Marissa Icha sendiri komentarnya, dia nge-tag postingan itu terus dia komen, saya siap kooperatif jika ada laporan polisi begitu ya. Oke, baik. Sekarang ini ya. Nih. Ya, siap kooperatif Bapak, ditunggu laporan polisinya Bapak katanya gitu ya. Baiklah, kita tunggu saja kelanjutannya ya. Yang berikut berita dari dunia maya ini masih lagi-lagi yang lagi viral adalah Aldi Taher begitu ya. Kemarin gara-gara dia orang lihat ini lagi rame war tiket Coldplay gitu ya. Terus Aldi Taher mengcover beberapa lagu Coldplay dan suaranya bagus ternyata. Dan ditambah juga wawancaranya di salah satu TV berita yang out of the box gitu ya, di sebuah TV berita dia gaya ngomongnya juga sama aja kalau kayak diundang di Rumpi gitu. Nah ini membuat Instagramnya Aldi Taher itu impressionnya meningkat, dan ini ada kesaksian dari salah satu online shop yang minta endorsan atau paid promote di Instagramnya Aldi Taher, mengatakan nih kesaksiannya, ya ampun gitu ya, endorsan di Aldi Taher bayarnya cuma 100.000 tapi impressionnya 12 juta. Oh kemarin aku juga promo tuh video klipnya anakku di Instagramnya Aldi Taher. Lagi ya kalau gitu Aldi Taher. Komentar itu saja kita baca. Yang berikut.
100.000 satu kali tayang, satu hari 20 endorse, 2 juta per hari, 60 juta per bulan endorse di Aldi Taher aja, manusiawi buat UMKM katanya gitu. Yang berikutnya, dia tuh ngeselin tapi nggak bisa bikin marah, gimana dong? Aldi Taher emang panutan nggak sih? Selain menghibur banget sama jokes dia, harmless, cerdas, fighter. Ya betul. Yang berikutnya, dia masuk politik sebenarnya kayaknya lebih ke bagian marketing dia juga sih, biar diomongin. Kalau sampai masuk, alhamdulillah. Kalau nggak ya hitung-hitung bisa jadi bahan biar masuk berita. Gue sih dari dulu nggak pernah sebel sama dia, cuma nyari sensasi aja. Tapi selama sensasinya nggak pakai jelek-jelekin orang, buka-buka aib, or berantem-berantem gitu ya wes ya. Saya juga setuju ya. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ada Ira Wibowo, dan ini anak laki-lakinya yang sudah berusia 25 tahun. Udah jadi anak ganteng gede, dan profesinya adalah DJ. Ada Ira Wibowo dan Radia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ira Wibowo dan juga Radia. Ini DJ cek-cek gitu ya. Coba kita mau bahas apa yang pertama ini ya. Ira kemarin membagikan ulang tahun ayahnya, usianya Masya Allah 94 tahun. Iya, alhamdulillah. Masih sehat gitu, dan dirayakan bersama cucu-cucu anak-anak semuanya. Iya, ya. saudara-saudara semua tuh, ada ponakan. Ada... Oh, ini rame ya, cukup rame. Rame banget. Ini apa karena setelah pandemi maka ya udah yuk iya, memang gitu. sejak pandemi kita belum pernah kumpul lagi keluarga besar. Terus kebetulan ada kesempatan ulang tahun papa yang ke-94. Jadi aku ajak semua keluarga besar. Dan ini papa ini juga salah satu juga pahlawan di zaman kemerdekaan gitu ya. Iya, betul iya. ya. Makanya bajunya tuh tentara pelajar. Tentara dulu. pelajar. Wow, gitu. Kok bisa? Nah, banyak yang tanya nih netizen. Kok bisa sih masih 94 tahun tuh kelihatan masih seger gitu loh. Iya, dia ini sih masih jalan tiap hari. Masih tiap hari masih jalan keliling kompleks. Terus nggak ada pantangan makanan. Serius? Minum obat yang rutin itu juga baru mungkin setahun terakhir. Sebelumnya tuh bener-bener ya udah sehat aja gitu. Gak tanya gimana caranya bisa begitu? Banyak bersyukur aja sih Banyak katanya. bersyukur. Jadi makanan nggak ada yang patang? Enggak. Tapi nggak bandel kali makanannya ya? Nggak suka yang kolesterol, gula-gula apa makan gitu? juga sih, makan juga. Cuman mungkin nggak yang berlebihan gitu ya. Sedang-sedang. Tapi hobinya olahraga juga sama? Iya, bukan hobi olahraga. Tapi buat dia penting sekali setiap hari tuh jalan. Itu. Oke, jalan ke mall. Ke mall, di kompleks. Tahun lalu Window shopping gitu ya. Tahun lalu sempat kena COVID. Oh gitu? Terus gara-gara tiduran di rumah sakit selama 10 hari kan nggak boleh keluar sama sekali tuh. Begitu selesai lupa cara jalan, bener-bener nggak bisa jalan. Itu dia kayaknya down banget, sedih banget. Terus kita panggil untuk fisioterapi yang bantu, fisioterapis, dan akhirnya sekarang bisa jalan lagi. Oh gitu ya. Jadi itu sampai kapanpun semua hal itu perlu kita latih terus gitu ya. Ya supaya ya ototnya juga punya memori otot gitu kan. Iya, benar. Okay. Nah ini yang kemarin juga ikut nih, ada Katon, Mas Katon juga datang. Ada Katonnya, ada maminya Katon juga. Oh, ada maminya Katon. Ada. Oke. Ini kayak kakaknya juga datang. Ya ini maksudnya ya kita amazed aja gitu. Kalian masih bisa silaturahmi itu masih terjalin baik bahkan sampai ke keluarga besar gitu. Gimana ceritanya itu? Diundang emang? Datang yuk. Memang diundang. Kan papa seneng nyanyi-nyanyi. Terus mamanya Katon tuh juga hobi nyanyi. Jadi kayaknya cocok banget gitu kan. Dan ya memang hubungan kita baik sih. Kalau mami ulang tahun juga ya aku juga masih terlibat gitu. Ada kawinan juga terlibat. Jadi ya gimana pun juga kita tetap keluarga. Itu tahun keberapa itu bisa begitu? Dari awal begitu kah atau setelah berapa tahun? Dari awal kalau ke keluarganya sih tetap begitu gitu. Sama Katon sendiri ya waktu itu kan menyembuhkan segala luka. Betul, gitu. Dan kita sepakat kita mau yang terbaik buat anak-anak. Kita juga tetap bagaimanapun pernah saling menyayangi, saling respect. Jadi ya kita berusaha untuk kedepannya juga ya udah gitu. Tapi ya sekarang kita sebagai teman dan sebagai orang tua dari anak-anak. Ini itu udah sampai di hal yang menyenangkan juga buat anak-anak. Happy ya, gitu ya. Kayak ya udah sih gitu. Temen banget sih, ya temen banget. Kayak teman banget. Suka curhat-curhat gitu kak? Kayak teman. Ada sedikit, kadang-kadang sedikit, tapi nggak yang jadi kayak sahabat di mana aku cerita segalanya gitu ya enggak gitu. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis ada lagi gitu. Pokoknya teman baik lah, teman. Ini yang kemarin juga lagi rame. Ini kan pada saat ulang tahun itu juga lagi rame nih. Giliran adik kamu lagi menjadi sorotan ya. Ari Wibowo. Aku kemarin bilang sama Ari, baru kali ini ya kamu mendapatkan. Dulu kan citranya selalu bagus gitu ya. Sekarang kan dia
lagi menjadi sorotan yang nggak enak gitu. Itu jadi pas lagi momen ulang tahun gitu pada nanya-nanya gitu. Enggak ya, nggak terlalu Enggak gitu. Kayaknya mereka mungkin kalau yang suka bertanya-tanya itu kan orang yang nggak kenal. Oh iya iya. Gitu. Kalau kayak saudara satu mereka pasti tepo seliro lah jaga perasaan Ari juga karena mereka tahu dong Ari pasti lagi Nggak hatinya berat ya kan gitu. Dan kedua mereka kenal Ari gitu jadi tahu apa yang mana yang diomongin yang benar, yang mana yang enggak gitu. Ari pelit gitu, gitu kan. Jadi maksudnya enggak udah dari mereka sih nggak ada pertanyaan sih. Dan itu juga kamu sampai juga menulis komen di Instagramnya Ari gitu kan, membantah dan mensupport. Aku bangga karena dia nggak banyak, iya. Tumen-tumenan gitu loh kamu nulis di caption. Emang sebetulnya aku tadinya sama sekali nggak mau gitu. Aku tuh sampai didatengin juga di rumah, ada wartawan juga yang nungguin aku di depan gitu. Tapi aku udah memutuskan nggak mau ikut campur karena itu ranah pribadi rumah tangganya Ari gitu. Cuman sebagai kakak, akhirnya aku ada rasa nggak tahan juga gitu baca komen-komen orang yang nggak kenal dia tapi merasa kenal gitu ya. Kan mereka nggak tahu sebenarnya gimana. Kadang-kadang kan juga orang bisa aja ngarang sesuatu untuk kepentingannya ya kan. Jadi tapi aku tetap kasih tahu Ari udah nggak usah dibales gitu, lebih baik diem, waktu akan bicara gitu. Ya bukan jangan kan orang lain ya. Ira sendiri juga kan nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam. Iya. Bahkan katanya kamu nggak tahu ketika ada tuh gugatan perceraian. Benarkah? Jadi kamu kaget ketika wartawan ada di depan itu? Oh enggak. Oh tahu tapi. Dong, Oh tahu. Dan aku udah ngobrol sama Ari, ngobrol sama Inga juga gitu. Aku juga ceritakan bagaimana masalah aku sama Katon dulu bagaimana kita selesaikan dan bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada ribut, tanpa ada ramai, kan sama sekali nggak ada gitu dulu. Bahkan kita udah bercerai 3 bulan baru akhirnya ketahuan gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau mau dengan cara yang damai, tapi kan beda kasus beda. Iya gitu. Ternyata dari pihak mungkin lawyernya kali ya, gitu. Aku nggak tahu juga lah. Nggak tahu ya, kita doain aja deh supaya ya mereka bisa anak-anak sih sebetulnya. Iya. Karena Arinya udah niat sebetulnya dari awal dia niat maunya ya kayak keep aku aja. gitu, bener-bener yang semua keep di dalam keluarga aja, nggak ada yang harus keluar, aib siapapun nggak ada yang keluar ya kan. Tapi ya jalannya itu beda. manusia punya keinginan ya itulah. Yang berikut gitu. Ya kalau kayak yang berikut ini pacarnya Radia. Radia langsung gini. Ini kemarin ya pokoknya mama posting soalnya gitu ya, tadi pagi Fajar menyingsing aku ditemani anakku dan pacarnya jalan kaki bersiap untuk sholat Id. Waduh, ini seneng loh ya kalau punya mama support banget gitu. Iya dong. Malah banyak yang pikir itu anakku karena gitu, mukanya mirip, karena agak bule-bule gitu kan. Terus dia bilang ini mukanya kayak, makanya bonanya mukanya kayak kamu katanya gitu. Berarti mamanya best, makanya anaknya nyarinya mukanya kayak ibunya. Dia gitu-gitu lagi. Mirip-mirip. Iya. Emang ya tiba-tiba apa? Harus ada mama-mama yang ya. Jadi udah lama nih kamu jadiannya? Udah 1,5 tahun. 1,5. Iya, ini masih jalanin aja atau sudah ada tanda-tanda serius? Mama harus siap-siap. Jalanin aja dulu. Iyalah, Mama yang sini. Masih umur 25 ya. Kata mama aku ingat 30 aja gitu kan. Kalau cowok sih iyalah ya. Kalau cowok. Tapi Cika malah udah 30 belum. Iya. Belum. Yang cewek aja belum. Iya ini lucu banget sih, iya mukanya mirip, ya kan? Tapi kamu selalu ya, anak-anak tuh selalu kalau misalnya lagi deket sama siapa, kamu kenalkan sama papa, gitu? Iya. Harus apa dari mama atau? Bukan harus ya, tapi ya enak aja kan kalau kita juga tahu anak kita hari-hari Sama mainnya siapa. sama siapa, bergaul sama siapa gitu. Mama juga sama? Enggak sih. Apanya enggak? Tahu aku. Iya. Kalau dari mama, aku kasih tahu. Kalau dari mama tuh pesan-pesannya apa setiap? Ini kan kalau buat anak cowok, sama anak cewek tuh biasanya nasihatnya beda-beda kan. Kalau buat kamu masih ingat nggak mama tuh pesan-pesan apa? Kalau papa pesan-pesan apa? Ketika kamu mulai pacaran nih? Sebenarnya cari yang paling bener aja ya gitu ya. Ya, yang apa ya? Yang saling kasih energi kasih sayang positif. gitu. Kasih energi positif. Pernah ada yang kamu dekat sama siapa tapi mama atau papa gitu agak kurang sok? Sebenarnya nggak ada yang Enggak kayak sih, gitu ya. enggak. Karena gimana pun ya itu kan pilihan anak-anak gitu Iya ya. sih. Biarin aja sih mereka menjalani hidupnya, belajar juga kalau bikin kesalahan pun ya itu juga bagian dari proses belajar Dari mereka. umur berapa sih anak-anak boleh punya teman dekat lawan jenis?
Kalau ini rajin pacaran sih. Dari TK gitu ya, dari SD kali ya. Kacau banget kalau ini gitu ya. Apa cita-cita monyet Iya, gitu iya, deh. iya, iya. Sedangkan adiknya sampai sekarang belum gitu ya. Jadi lain-lain Lain lah. anak Pokoknya lain. nggak pakai aturan macem-macem, tapi ya semuanya dijaga lah yang Oke, baik. kalau papa nasihatnya apa nih? Kan cowok ke cowok biasanya agak beda nih. Jujur deh, satu gitu. Kalau dari papa, apa ya? Sebenarnya sama aja juga. Kayak maksudnya ya sabar aja, kita sebagai laki-laki tuh harus sabar juga. Harus sabar. Kalau misalkan lebih ke arah, kalau papa tuh selalu stoik. Hah? Stoik aja. Oh, mukanya lempeng aja gitu. Yes, lebih kayak gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi biarkan. Biar seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Wise gitu kan papa ya. Iya. Kalau papa kan gitu, ada stoik aja. Kalau mama? Mama gimana? Mama aja. Ekspresif ya, kalau mama lebih ekspresif orangnya. Oh ini ada apa? Ini pacar yang mana lagi nih? Cuman satu. Oh cuma satu, ya. Yang mana ini? Bukan. Oh ada. Oh setuju nggak setuju sekarang kita nanya. Setuju nggak setuju nih ya? Kalian berdua nih, setuju atau nggak setuju? Keuangan rumah tangga itu baiknya istri yang pegang. Setuju nggak setuju? Boleh aja sih. Boleh aja. Kamu Radia? Setuju aja. Iya kalau dia bisa jaga. Kalau bisa jaga. Jadi lihat ya. Oke. Pak, setuju nggak setuju? Pasangan yang selingkuh itu nggak perlu dikasih maaf. Boleh dikasih maaf sekali aja tapi. Cuma sekali ya. Sama. Sama, sekali doang. Oke. Setuju nggak setuju? Artis itu perlu bikin gimmick supaya ditengok orang. Enggak. Nggak. Gimmick. Mungkin ada bagusnya, tapi males kalau aku sih. Gimmick kadang-kadang perlu ya. Gimmick mungkin marketing. Gimmick marketing gitu sih Terlalu jatuhnya. orang Iya. dulu kayaknya mama. Gimmick marketing, Mam. Kalau settingan beda lagi nih. Oh, gimmick marketing tuh kayak apa? Gimmick marketing tuh kayak ya gitulah ambigu-ambigu nih. Ada berdua nih lagi digosipin dekat terus dia foto doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Rame kan di bawah, padahal itu dia lagi bikin sinetron bareng gitu. Enggak ya. Bukan aliran aku. Bukan. Iya, mama sih nggak kayak gitu sama sekali. Setuju nggak setuju? Kalau lagi curhat masalah rumah tangga itu dipublish di sosmed selain berikut ini. Enggak Enggak sama lah. sekali. Itu paling arti. Paling Aduh, aduh, aduh.